Buah surat bertuliskan kontrak 3 wanita yang megang majalah NH ini. Apakah 3 wanita ini merujuk pada 3 ex-member G-Prime lainnya? Dan berbicara tentang planet, hal itu juga akan kayak make sense sama Annyeonghaseyo Cengedul, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang fakta dan juga teori di balik MP dari Vivis yang bab-bab. But wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut ada pembahasan selengkapnya. Nah, Cinggu, sebelum kita ngebahas tentang teorinya bersama-sama, di sini aku akan ngajakin kalian dulu untuk melihat bagaimana fakta-fakta di balik debutnya Vivis dengan bab-bab. Vivis akhirnya melakukan debut yang ditunggu-tunggu dengan mini album pertama mereka, Beam of Prism, pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 6 sore waktu Korea Selatan. Bersamaan dengan album tersebut, video musik pengiring untuk lagu utama mereka, Bab-bab, juga telah dirilis. Terdiri dari mantan member G-Prime, NH, Shinbi, dan juga Umji, debut mereka sebagai grup beranggotakan 3 orang telah menjadi yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap stan K-pop tahun ini, terutama oleh para body. Debut mereka juga datang setelah ex-member dari G-Prime yaitu Yuju debut sebagai artis solo, dan mereka juga menjadi yang terakhir dari mantan girl group yang melakukan debut ulang di industri hiburan Korea Selatan. Nah, mini album Vivis Beam of Prism juga punya 7 lagu termasuk lagu utama Pop-Pop. Judul lagu mereka digambarkan sebagai lagu bergenre dance pop hybrid dengan ritme Latin dan juga elemen disco. Dengan gambar teaser dari para member dan juga warna vokal yang sangat cocok dengan karakter lagu, video musik menampilkan para member dalam berbagai latar belakang dan juga set yang berwarna-warni. Dengan koreografi mereka itu terlihat dengan latar seperti panggung pertunjukan musik. Debut sukses Vivis juga telah menerima banyak perhatian di media sosial dengan para penggemar membanjiri platform dengan dukungan dan juga cinta untuk girl group beranggotakan 3 orang tersebut. Para member itu sempat dinyatakan positif COVID-19 sekitar 2 minggu yang lalu, dan Cinggu, beberapa hari yang lalu agensi mereka Big Planet Made itu mengumumkan bahwa mereka semua telah pulih dari COVID-19. Dan juga ada satu fakta lagi mengenai Vivis dengan bab-bab. Jadi mereka itu telah menerima kemenangan pertama mereka di music show. Bahkan nih Cinggu, kemenangan itu mereka dapatkan sebelum mereka itu tampil secara resmi di atas panggung. Jadi mereka itu belum tampil, tapi mereka itu udah menang. Wah, debak banget ya. Dan kita harapkan semoga untuk yang bab-bab itu menerima kemenangan yang banyak di program music. Tapi persaingan untuk sekarang ini benar-benar kayak sengit banget tuh guys. Wah, karena banyak banget yang comeback juga. But apapun itu, kita harapkan yang terbaik saja buat Vivis. Nah Cinggu, sebelum kita ngebahas tentang teorinya lagi, aku akan ngajakin kalian untuk membedah bagaimana lirik lagunya. Oke, kita bedah dulu lirik lagunya supaya nanti kita itu lebih kayak mudah gitu sih untuk membedah makna dari MP-nya. Siap? Oke, langsung saja kita baca liriknya. Kita baca bersama-sama ya. Siap nggak untuk baca lirik lagunya? Oke, kita lihat dan juga perhatikan dengan seksama. Tidakkah kau merasakan ini? Serahkan pada ritme. Menari di mana pandanganmu telah berhenti. Aku lebih tertarik pada cahaya misterius. Sayang, tidakkah kau berhenti? Musik yang mengguncang hatiku dengan liar. Lepaskan, ayo pergi. Di atasnya, pindahkan. Periksa koreo ini. Oke, ikuti perasaan ini. Bab-bab, rasakan saja musiknya. Bab-bab, itu benar. Jantungku berdetak kencang menaiki ritme ini. Oke, dari sepenggalan lirik tadi dapat kita simpulkan lirik-liriknya emang kayak mengarah kepada dance. Oke, bab-bab, rasakan saja musiknya. Bab-bab, malam ini hanya kau yang bersinar, begitu bersinar. By the way, kalau kita berbicara mengenai disco dan juga dance, ini ngingetin aku akan Mago, karena di Mago sendiri mereka itu kayak disco. Dan di MP yang bab-bab bukannya kayak mau mengkoneksikan dengan G-Prime ya Cinggu, tapi jujur ini adalah penglihatan aku sebagai seseorang body gitu ya kan, yang udah lama ngikutin G-Prime. Jadi pas ngelihat bab-bab ini ada diskonya juga dan lirik-liriknya mengarah kepada dance, aku kayak langsung keinget akan Mago sih. Next, kita baca lagi lirik lagunya. Baiklah, saat ini di hatiku yang akan meledak, perasaan ditukar dengan mata hitam. Dalam emosi yang bertabrakan denganmu, rasakan begitu tinggi, lebih sibuk dari sebelumnya. Kami melakukannya, sayangku. Wish, kami melakukannya, sayangku. Ya, saat kau datang di sisiku, alur semakin cepat. Ya, bahkan mataku berputar. Suasana yang gelap, naik ke lebih tinggi, tegang. Ayo bermain sepanjang malam. Oh, hanya ingin terus menari. Musik yang mengguncang malam ini sangat dalam. Ayo pergi, aku pusing di dalam, pindahkan, serahkan dirimu. Ikuti perasaan ini, bab-bab, rasakan saja musiknya. Sudah tadi kita baca. Mengendarai ritme ini, bab-bab, rasakan saja musiknya. Udah juga.
Baiklah, saat ini di hatiku yang akan meledak perasaan ditukar dengan mata hitam. Udah juga tadi kita baca ya. Oh, malam ini kami mengacaukannya. Oh, malam ini kami melakukannya. Oh, bahkan jika aku memperlambat tempo untuk sementara waktu, jangan berhenti ya. Oh, sepanjang malam putar terus musiknya. Ikuti perasaan ini, bab rasakan saja musiknya. Udah kita baca, ya, bla bla bla, udah. Semuanya udah kita baca. Jadi Cinggu, dari lirik tadi dapat kita simpulkan bahwa mereka di sini ngajakin kita juga untuk kayak merasakan musiknya dan juga ikut menari bersama dengan mereka. Kayak ngajakin untuk have fun gitu nggak sih? Yaps, karena kalau kita menari itu pasti ngajakin untuk have fun. Terlepas dari masalah yang berat yang kita hadapi, kita kayak harus melepaskan segala masalahnya. Dengan cara apa? Dengan cara menikmati musik dan juga menari. Itu sih menurut pandangan aku secara pribadi. Mungkin ada dari kalian yang pengen menambahkan, langsung aja komen di kolom komentar. Nah Cinggu, habis kita ngebedah teori dari lirik lagunya, sekarang kita akan masuk untuk membedah makna dari MP-nya. Oke, udah siap nggak untuk ngebedah makna MP-nya? Nah di awal-awal kita ngelihat ada something yang terlihat seperti tiket mungkin ataupun surat. I don't know exactly what is this, tapi di sana itu bertuliskan confidential. Kalian tahu nggak sih confidential itu apa? Jadi Cinggu, confidential ini merupakan informasi yang bersifat rahasia. Dan di dalam surat or tiket tersebut terdapat beberapa kata. Salah satu katanya adalah hint dan juga bagel. Hint sendiri itu merujuk pada petunjuk. Oke, dicatat hint itu adalah petunjuk. Sedangkan untuk bagel itu apa? Jadi Cinggu, untuk bagel ini adalah produk roti yang berasal dari komunitas Yahudi di Polandia. Secara tradisional dibentuk dengan tangan menjadi bentuk cincin dari adonan gandum beragi, kira-kira seukuran tangan. Yang pertama direbus sebentar dalam air dan kemudian dipanggang. Mungkin sekilas bagel ini terlihat seperti donat kali ya. Seperti yang kalian lihat yang dipegang oleh Sinbi, itu kan kayak bulat-bulat gitu dan juga terlihat seperti donat, tapi sebenarnya itu bukan donat, tapi itu adalah bagel guys. Untuk makna keseluruhan dari bagian ini, tahan dulu, ntar aku akan bahas di bagian yang berikutnya. Oke? Dan nantinya surat or tiket tersebut diberikan kepada Sinbi. Sinbi nantinya akan melihat seperti dia itu udah paham akan perintah dari surat tersebut. Lalu nantinya dia akan melihat ke monitor dan akan menekan salah satu dari 6 tombol yang ada. By the way, kalau kita memperhatikan 6 tombolnya, ini tuh ngingetin kita akan member dari Gpren, karena member dari Gpren itu memiliki 6 orang member. Nggak tahu sih ini tuh cuma kebetulan atau memang sudah direncanakan. Who knows? Setelah itu mereka nantinya akan berada di bagel shop. Dari sini ini kita dapat menyimpulkan bahwa sepertinya mereka itu punya sebuah misi rahasia. Yang mana di bagel shop ini mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Makanya hal itulah yang membuat mereka bekerja di bagel shop. Nantinya setelah mereka menyelesaikan misi di bagel shop, mereka akan berpindah ke Bob Bob. As you know bahwa Bob Bob ini merupakan lagu debut dari Vivis. Dan di sini ada sebuah surat bertuliskan kontrak dan ada juga nama dari Vivis. Ini tuh menandakan awal ataupun perjalanan baru dari para membernya di Vivis. Dan setelah itu kita melihat ada uang. Yang pertama itu hanya uang logam saja, kemudian dipenuhi dengan dolar. Ini tuh sebenarnya merujuk pada kesuksesan mereka ataupun keuntungan yang mereka dapatkan setelah kesuksesan debut mereka. Bahkan nih Cinggu, Sinbi dan juga Umji memberitakan tentang kesuksesan debutnya Vivis di berita lokal. Sebenarnya untuk di bagian ini agak suspicious ya, karena ini tuh kayak mengarah kepada kesuksesan. Semuanya intinya kesuksesan. Ini tuh kayak seperti menyindir someone gitu ya kan? Ya enggak sih? Ya enggak sih? Cuman aku aja ya yang mikir ini. Apalagi di sini aku itu ngelihat kayak ada kontrak yang dibuang, bukan kontrak dibuang sih, tapi kontraknya kayak melayang gitu dan ada nama Vivis. Jadi setelah aku melihat ada kontrak, ada juga berita, ini tuh kayak ngingetin aku akan something gitu, dan aku merasa bahwa mereka itu kayak nyindir sesuatu di sini. Entah akunya yang berpikiran seperti itu atau gimana nih. Mungkin ada dari kalian yang juga berpikiran sama seperti aku, ntar langsung aja komen di kolom komentar. Oke? Bahkan Cinggu, setelah di bagian berita tadi Umji melakukan gerakan seperti ini, seolah-olah dia itu kayak menangis. Tapi nangisnya kayak ngejek ya. Ngerti gak sih? Lalu Sinbi juga megang bagel yang kelihatannya seperti donat. Honestly, aku agak suspicious sama bagel. Kalian tahu gak sih? Aku pernah ngelihat hal seperti ini. Ya agak sama gitu sih. Dengan salah satu yang ada di MP dari, ya udah lah sih, gak usah kita bahas ya. Takut juga ntar ya mikirnya macam-macam. Biar aku aja deh yang tahu. Kayaknya kalian juga banyak yang tahu. Dan setelah itu di sini ada sosok 3 wanita yang membaca sebuah majalah. Majalah yang dibaca itu adalah majalah yang di covernya itu ada NH. NH di sini terlihat menaiki sebuah motor. And I am sorry, aku langsung keinget sama MP Crossroad. Dan kalau kita berbicara tentang 3 wanita yang megang majalah NH ini, apakah 3 wanita ini merujuk pada 3 ex-member Gpren lainnya yang senantiasa mengikuti dan juga mendukung Vivis? Kalau aku sih yes ya, aku itu mikir bahwa ini tuh adalah 3 mantan member dari Gpren juga, Yuju,
Sowon, sama Yerin. Dan setelah itu Vivis akan masuk ke dalam sebuah lift dan juga terdapat beberapa tombol pilihan. Ada Brain, Fast, and Heart. Dan biasanya kita itu kan kerap dikasih dua pilihan, apakah menggunakan hati ataupun pikiran. Tapi di sini Vivis itu memilih Fast, bukannya Brain or Heart. Dan menurut aku ini tuh semacam kayak tahapan debut nggak sih? Di awal kalian tuh menggunakan hati dan juga pikiran loh guys untuk bertahan dan juga berkembang menjadi sebuah grup. Namun dikarenakan member Vivis kan udah debut ya, dan mereka juga memilih Fast untuk melangkah ke tahap yang berikutnya. Dan di sini kita itu melihat transisi dari member Vivis. Mereka itu seolah-olah berpindah dari planet yang satu ke planet yang lain. Dan berbicara tentang planet, hal itu juga akan kayak make sense sama nama agensi mereka. Apakah ini tuh sebuah persimbolan bahwa member dari Vivis itu telah berpindah dari agensi yang sebelumnya ke agensi Big Planet Made Entertainment? Kalau aku sih mikirnya kayak gitu ya. Ini tuh kayak semacam sebuah persimbolan bahwa mereka itu kayak merujuk pada hal tersebut. Kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Intinya Cinggu, dari MV-nya dapat kita simpulkan bahwa Vivis itu telah memulai awal yang baru di agensi Big Planet Made Entertainment. Dan Cinggu, di saat awal yang baru ini, para member dari Vivis itu ngajakin kalian untuk happy together dengan cara menari. Karena sebelumnya mereka itu tahu bahwa kalian itu juga sedih dikarenakan Gfriend juga sudah disband. Aku rasa sih seperti itu ya. Agak make sense gak sih? Menurut aku sih make sense banget. Dan well Cinggu, gimana pendapat kalian tentang teori aku? Mungkin ada yang mau menambahkan? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kim pamit. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.